hanya berpedoman kepada putusan. Di dalam putusan saat ini yang benar itu adalah putusan. Dalam putusan, dalam halaman sekian sampai halaman 106, terbukti seorang istri nusus. Nusus itu menurut pendapat para ahli fikih, ahli fuqaha dan beberapa ahli ulama menyatakan nusus itu adalah istri yang durhaka. Istri yang berbohong, istri yang tidak taat kepada suami. Itu adalah fakta persidangan dan itu adalah pertimbangan hakim. Yang lainnya sementara tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang benar adalah isi dalam putusan tersebut. Bang, kan Bang LK Baim juga mengajukan banding dalam gugatannya. Kok mengajukan juga Bang, kan Baim sendiri adalah yang meminta gugatan cerai ini Bang. Apa sih emang isi dari banding tersebut Bang? Jadi gini, supaya semuanya paham, Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985 seingat saya, itu mengatur dalam pasal 43, seseorang bisa mengajukan upaya hukum kasasi apabila pemohon dalam perkara tersebut pernah mengajukan upaya hukum banding. Artinya begini, dalam setiap perkara, bukan hanya perkara ini, siapapun yang berperkara, apabila dia dalam perkara ada putusan pada tingkat pertama, dia tidak mengajukan upaya hukum banding, maka dia tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Begitu sebaliknya. Jadi kedua belah pihak harus menggunakan upaya hukum tersebut apabila hak-hak dia supaya dapat diberikan oleh hukum. Tanpa Anda banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi saya tidak mau sampai hak daripada Baim itu hilang. Makanya kita ajukan upaya hukum juga banding. Bandingnya pun itu menunggu. Kalau mereka, Baim sudah bilang, Bang, kalau dia tidak banding, kita close kasus ini sampai di sini. Itu sudah disampaikan pada tanggal 16 April di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau bisa tidak usah banding-bandingin, kita mau selesaiin biar close kasus ini. Tapi ternyata tanggal 28 dia mengajukan upaya hukum banding, otomatis hak dong. Ini amanah undang-undang, ini perintah undang-undang. Anda tidak banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi kami harus banding karena ada hak yang melekat di situ. Kalau saya tidak memberi penjelasan kepada klien, saya yang salah karena hukumnya menyatakan seperti itu. Makanya kalau dia banding itu adalah karena amanah dan perintah dari undang-undang. Maksudnya kan ini dalam putusannya kan untuk Kak Baim sendiri sangat diuntungkan ya Bang. Nanti maksudnya isi bandingnya tersebut tuh bagaimana sih Bang? Ya, putusannya aja belum ada. Nanti dia kalau udah putus saya kabarin. Jadi berarti ini nungguin banding dulu ya, seperti apa putusannya kita juga nggak tahu. Dia banding mempersoalkan apa saya nggak paham. Yang jelas Baim sudah perintah, Bang, kita jangan banding. Kalau dia banding, kita banding. Nah, seandainya hari ini dia mencabut, hari ini juga saya cabut banding saya. Pasti saya jamin 1000%. Dia cabut, saya akan cabut. Artinya dia banding, saya pasti banding. Jadi nggak ada masalah, itu hak-hak itu dilindungi undang-undang dan itu menjadi amanah. Jadi pada saat kita ada hak yang diberikan undang-undang sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang 1485 Undang Mahkamah Agung, di mana itu ada syarat tidak boleh kasasi kalau Anda tidak banding. Itu lebih gampang. Jadi kita akan kehilangan hak kita. Kan saya yang salah kalau saya tidak menjelaskan kepada klien. Anda punya hak loh ya. Hak Anda itu adalah hak banding dan kasasi. Tapi ada syaratnya, Anda tidak bisa kasasi kalau Anda tidak banding. Makanya dia banding. Oke, tapi Bang, gini loh Bang, maksudnya gini, ini kan sudah membias kemana-mana. Tidak ada kepikiran untuk duduk bareng untuk menyelesaikan masalah ini, gitu loh Bang. Maksudnya duduk di mana? Duduk di mana, tapi maksudnya duduk bareng, ada yang penengahnya, jadi semua jadi baik-baik aja, gitu. Artinya kan, ini sebenarnya kan sudah urusan perceraian, sudah, gitu kan. Tidak ada banding. Coba seandainya pertanyaan ini Anda tanyakan ke mereka. Kalau Anda tanya kepada saya, yang mempersoalkan kan bukan kami. Kami kan dari awal kita tidak akan mengajukan upaya hukum apa-apa. Kita hanya diam, kita menunggu. Tapi kan yang membuat menjadi sebuah permasalahan kan bukan dari kami. Jadi tolong pertanyaan ini menjadi pertanyaan pada saat Anda bertemu dengan mereka. Kenapa dia melakukan, misalnya melaporkan ke sana kemari. Harusnya pertanyaan itu Anda tanyakan kepada mereka.
Tapi dari keluarga pihak Baim sendiri sadar. Baim kan sudah ngomong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16. Kita selesaikan masalah ini, nggak perlu lagi lah banding-banding. Artinya Baim itu udah nggak ada masalah. Kami pun juga nggak ada masalah. Saya pun ngapain? Saya nggak punya kepentingan. Kepentingan saya adalah memberikan pembelaan kepada klien saya, melindungi dia secara hukum. Jadi kalau misalnya hari ini mencabut bandingnya, hari ini pun saya cabut, saya nggak mungkin akan mengajukan banding kalau pihak lain tidak banding. Gitu. Jadi itu titipan pertanyaannya bagus, tapi tempatnya salah. Bukan tanya ke saya, tanya ke sana. Kenapa dia harus ke sana kemari? Kalau memang sarankan kepada dia cari tempat yang mungkin agak empuk lah tempat duduknya biar duduknya lebih nyaman. Jadi dari Baim sendiri pasti akan duduk bareng Bang untuk banding Bang. Bukan menyayangkan itu hak, tapi banding pada saat tanggal 16 itu ada semua. Semoga ini tidak ada upaya banding supaya masalah ini selesai sampai di sini. Itu keinginan Baim. Jadi, tapi kan setelah tanggal 28 kita dapat informasi dia mengajukan upaya hukum banding sebagaimana yang menjadi amanah undang-undang, hak yang diberikan undang-undang kepada para pihak itu harus kita manfaatkan dan kita laksanakan. Jadi saya mengajukan banding karena kalau kita tidak mengajukan banding kita kehilangan hak untuk mengajukan kasasi. Ini kan ada Komnas Perempuan ya, Pak. Mungkin ada mencapai Komnas Perempuan gimana? Ya saya minta karena ini terkait apa yang dilaporkan itu sudah menjadi pertimbangan di dalam putusan halaman 113 sudah ada. Saya minta hati-hati Komnas Perempuan jangan masuk, jangan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan kecuali proses ini sudah selesai. Tapi pada saat proses ini sedang berjalan, tolong hormati institusi atau lembaga lain di dalam memberikan pertimbangan di mana tidak terbukti adanya KDRT dan itu menjadi ranahnya lembaga yudikatif. Jadi saya minta supaya hati-hati mengambil sikap dan menanggapi permasalahan ini. Saat ini saya sampaikan secara tegas, perkara ini sudah diputus pada halaman 113 dinyatakan tidak terbukti ada KDRT dan saat ini perkaranya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama DKI karena saat ini para pihak sudah mengajukan upaya usul banding. Jangan masuk, jangan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Itu yang saya. Lalu gimana mungkin dengan bukti yang diserahkan bahwa ke Komnas Perempuan? Kenapa? Gimana bukti yang Anda pernah tahu buktinya? Pernah lihat? Belum. Anda ke Komnas Perempuan, tanya, kalau dapat, tanyakan ke saya. Saya akan jawab. 10 bukti, 10 saya jawab. Tapi kalau Anda belum punya bukti, tolong jangan tanya kepada saya. Biasakan bawa bukti, baru tanya kepada seseorang. Tapi kalau Anda mencoba untuk mendongeng, bukan di sini tempatnya. Dongeng ada tempatnya sendiri. Jadi Anda mendongeng seolah-olah seseorang itu membawa bukti. Betul. Tapi Anda tidak pernah tahu buktinya. Biasakan. Saya bisa buktikan 113 putusan halaman 113 menyatakan tidak terbukti KDRT baik secara psikis maupun fisik. Itu putusan, tidak ada lagi yang punya hak untuk menyampaikan terbukti tidak terbukti dalam KDRT. Artinya langkah ini salah juga. Saya nggak nyampurin salah tidak salah, bukan urusan saya, karena itu menjadi urusan institusi atau lembaga atau Komnas ya. Kalau Komnas banyak ada orang mengadu pasti diterima, tapi apakah nanti pengaduan itu sesuai dengan persoalan? Saya ingatkan apa yang diadukan itu ada di dalam putusan pada halaman 113. Jadi itu menjadi kewenangan majelis hakim yang menyatakan tidak terbukti KDRT. Udah, ganti tema ya. Oke, Bang, mungkin terkait dengan ada pernyataan terkait dengan kekerasan ekonomi. Kalau yang Abang ketahui mungkin seperti apa sih, Bang? Saya mencoba untuk tanya ke mana kepada legislasi DPR. Memang di dalam undang-undang KDRT itu ada penganiayaan ekonomi.
saya belum tahu, belum membaca. Di dalam undang-undang KDRT itu yang saya tahu ada terjadi penganiayaan secara fisikis dan fisik. Nah, kalau persoalan itu yang menjadi masalah, pertanyaannya itu seperti apa? Anda tahu nggak apa yang disampaikan itu terkait apa? Tidak ada kan? Artinya dia hanya menyampaikan, setelah itu Anda sendiri yang kebingungan. Ya, saya tahu dalam undang-undang KDRT penganiayaan terbagi dua, secara fisik dan secara psikis. Jadi misalnya itu terkait dengan fisik itu mungkin mukul, mungkin menganiaya dalam segala macam, membanting dan seterusnya, itu penganiayaan fisik. Yang penganiayaan psikis mungkin dia membantah-bantah atau membentak-bentak atau apapun juga yang tidak terkait dengan intensitas pemukulan dan sebagainya, itu adalah bagian, dan itu biasanya diperlukan seorang ahli untuk menyatakan seseorang mengalami trauma secara fisikis. Kalimat trauma secara fisikis itu ada di dalam pertimbangan halaman 113, dinyatakan tidak terbukti dan tidak ada trauma secara fisikis. Tidak terbukti dan tidak ada trauma secara fisikis pada dalam 113. Jadi tolong baca putusannya, kalau Anda punya nanti Anda cari, kan Anda bisa. Ini kan ahli-ahli semua, ahli mendapatkan informasi, Anda carilah putusannya. Ya, soalnya dia mengaku ada trauma di Komnas HAM itu, mengaku ada trauma psikis akibat. Ini pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim, putusan hakim itu yang paling benar. Dan itu kalimat itu tidak ada trauma secara fisikis maupun fisik. Terus masa hakim yang mutus dia tidak percaya? Ya boleh-boleh saja, tapi itu sudah dipertimbangkan. Kenapa muncul pertimbangan tersebut? Kenapa muncul keputusan tersebut? Karena dia tidak bisa membuktikan adanya kejadian KDRT itu. Tidak bisa membuktikan ada terjadi trauma secara fisikis. Tidak ada buktinya. Sehingga hakim bilang tidak memenuhi unsur atau tidak terbukti adanya penganiayaan secara fisikis maupun secara fisik. Itu pertimbangan 113, halaman 113. Oke. Ini